Sekda Kepri Adi Prihantara menegaskan saat ini proses seleksi calon Direktur Utama BUMD PT Energi Kepri masih berproses. Mereka akan berusaha memilih kandidat yang layak dan mampu membawa BUMD ini lebih baik. Proses seleksi calon Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah PT Energi Kepulauan Riau masih terus berjalan. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kepri Adi Prihantara yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Seleksi saat dijumpai awak media usai rapat paripurna pandangan umum anggota DPRD Kepri terhadap rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 hingga 2029. Dalam kesempatan ini, Sekda menegaskan kesiapannya menerima evaluasi dari DPRD Kepri terkait proses yang sedang berlangsung. Menurutnya, jika terdapat kesalahan atau evaluasi, akan segera dibenahi. Adi juga menjelaskan para calon yang mengikuti seleksi telah melalui berbagai tahapan uji kompetensi oleh kalangan akademis dan praktisi profesional. Namun pihaknya tetap membuka ruang kritik jika nantinya terpilih sosok yang dinilai kurang layak. Dari beberapa kandidat yang mengikuti seleksi nantinya akan dipilih 3 nama terbaik untuk dipertimbangkan sebagai Dirut PT Energi. Proses seleksi ini masih dinamis dan belum mengerucut pada nama tertentu. Yang salah. Sekarang itu yang akan kita benahi. Karena banyak ininya, kalau ada yang salah kita benahi. Udah dapat evaluasi dari DPRD? Apa yang salahnya? Belum. Belum. Mau dievaluasi apa? Karena ini masih dalam proses kan, dengan berbagai tahap. Pertama tahap kemarin adalah asesmennya, kemudian rencana ke depan dari masing-masing yang punya pemikiran untuk rencana BUMD Kepri. Karena prinsipnya BUMD yang sekarang harus kita pikirkan itu adalah hasil. Gitu. Bagaimana menghasilkan ke depan? Mengingat pendapatan kita sudah menjadi fokus dalam pembangunan di RPJM ini. Ini sekarang lagi tahapan apa, Pak? Sekarang baru tahap wawancara. Wawancara dan makalah. Makalah sudah dipaparkan. Nanti sistemnya bagaimana tuh, Pak? Kita ambil 3 besar lalu diserahkan ke gubernur atau? Ya begitu. Yakin tak ini tenaga profesional atau ini hanya titipan saja? Nanti kan bisa sampai kritisi. Orang sampai juga punya hak untuk menyampaikan pendapatnya. Kalau misalnya terpilihnya adalah orang-orang yang tidak berkompeten, silahkan saja untuk dikritisi. Karena tujuannya sama ya, pengen meningkatkan pendapatan asli daerah. Karena belajar dari pemilihan itu makanya kita perbaiki sekarang. Dulu nggak ada asesmen, nggak ada ini. Nah, sekarang ada asesmennya, ada uji kelayakannya, kompetensinya, wawancaranya, semua diuji. Begitu. Terkait syarat-syaratnya, dan yang uji bukan hanya kita, bukan ini akademisi ada, praktisi ada, gitu. Terkait syarat umur, terus TOEFL yang harus dimiliki itu seperti apa, Pak? Kalau TOEFL kemarin sudah direndahkan karena TOEFL itu sebenarnya adalah ukuran secara akademis. Tapi kemampuan sesungguhnya adalah bagaimana dia mengucapkan, bagaimana dia mengerti. Seperti itu. Untuk TOEFL, hanya khusus TOEFL. Umur lewat juga lewat. Gitu. Karena itu ketentuan Permendagri, bukan ketentuan yang kita buat, mengikuti kemana. Kandidatnya ada berapa, Pak? Masih ada berapa belas kemarin itu, karena dia memilih 3 direktur. Direktur utama, direktur operasional, dan direktur keuangan. Sementara itu, Sekretaris Komisi 2 DPRD Kepri Wahyu Wahyudin menegaskan bahwa pihak legislatif akan mengawasi ketat jalannya seleksi. Ia berharap sosok yang terpilih nantinya benar-benar mampu membawa perusahaan BUMD
ke arah yang lebih profesional dan berdaya saing tinggi. Tim Liputan Batam TV melaporkan.